Halo semuanya, di video kali ini akan membahas tentang kasus Ekaterina Karaklanova. Cantik, pintar, berprestasi, gemar traveling, dan populer merupakan gambaran dari Ekaterina Karaklanova. Namun, dari semua kelebihannya tersebut, Ekaterina Karaklanova harus kehilangan nyawanya di tahun 2019. Selengkapnya, mari kita simak ceritanya. Ekaterina Karaklanova, atau kita sebut saja dengan Katy, si selebgram cantik berusia 24 tahun, asal Rusia dengan jumlah follower di Instagram kurang lebih sebanyak 91.000 followers yang secara rutin mengunggah foto dirinya di akun Instagram pribadinya. Selain sebagai selebgram, Katy juga dikenal sebagai model dan baru saja lulus dari S3 kedokteran di Pigorov National Research Medical University yang bergengsi. Dan diketahui ia mengambil spesialis sebagai dermatolog atau ahli penyakit kulit serta telah magang di bagian dermatologi, venereologi, dan onkologi. Dan telah menjalani praktik dokter spesialis kulit di Moskow. Katy juga gemar menulis blog tentang perjalanannya, dan blognya tersebut sudah diikuti oleh ribuan subscriber. Katy diketahui sering melakukan perjalanan di sebagian besar wilayah Eropa, contohnya seperti ke Santorini, Paris, dan Venice. Katy juga pernah mengikuti ajang pemilihan Miss Moskow dan menjadi juara runner-up. Kehidupan Katy cukup mapan, dan ia tinggal di apartemen di wilayah Moskwa. Katy memiliki mantan kekasih bernama Maxim Gareyev, berusia 33 tahun, bekerja sebagai ahli IT. Namun, Gareyev baru saja dipecat dari pekerjaannya tersebut. Kronologi kejadian yang menimpa Katy dimulai saat mantan kekasih, yaitu Gareyev, datang ke apartemen Katy lalu memohon kepada Katy agar ia bisa berhubungan seks dengan Katy. Namun ia menolak dan memilih untuk mengemasi pakaiannya karena Katy sudah merencanakan untuk pergi ke Belanda pada tanggal 30 Juli 2019. Dalam rangka berlibur dan merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Dan diketahui Katy sudah menjalin asmara dengan laki-laki lain dan berencana melakukan liburan bersama kekasihnya tersebut beserta keluarganya. Melihat keadaan tersebut, Gareyev merasa cemburu dan terjadilah konflik di antara mereka. Dalam pengakuan Gareyev, Katy telah menghinanya miskin dan membuat Gareyev sangat marah dan hilang kendali. Lalu Gareyev pun mengambil pisau dan menusuk Katy sebanyak 5 kali di bagian leher dan dada. Setelah menghabisi nyawa Katy, Gareyev memasukkan tubuh Katy yang sudah tidak bernyawa ke dalam koper berukuran besar dan membersihkan tempat kejadian dari sisa darah Katy dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah kejadian tersebut, orang tua Katy telah mencoba menghubunginya, namun Katy tetap tidak bisa dihubungi. Katy biasanya selalu menghubungi orang tuanya secara rutin, namun Katy tidak pernah menghubungi orang tuanya selama berhari-hari, dan membuat orang tuanya semakin cemas, dan ditambah hari keberangkatan Katy ke Belanda semakin dekat, namun Katy tetap tidak bisa dihubungi. Orang tua Katy pun meminta pemilik apartemen yang disewa Katy untuk mencoba mengecek kediaman Katy untuk melihat keadaannya. Hingga pada Jumat, tanggal 26 Juli 2019, orang tua Katy dan pemilik apartemen menemukan tubuh Katy di dalam koper yang terletak di dalam apartemen Katy, tepatnya di lorong apartemennya. Melihat hal tersebut, ayah Katy segera memanggil ambulan
Namun, nyawa Katie tidak bisa diselamatkan dengan kondisi tenggorokan yang sudah tersayat dan luka tersebut dikarenakan sajam. Setelah ditemukannya tubuh Katie, para polisi tidak menemukan senjata yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi Katie, dan tidak ada tanda perkelahian dan perlawanan dari Katie saat kejadian tersebut. Para polisi pun mengecek rekaman CCTV, dan dalam rekaman tersebut terdapat mantan kekasih Katie yang datang ke apartemen Katie bersamaan dengan menghilangnya Katie. Gareyev pun diamankan. Saat dilakukan investigasi, Gareyev mengaku Katie telah mempermalukan aktivitas seksualnya dan kemampuan finansial Gareyev, dan Katie telah menghina dirinya berulang kali. Di persidangan, Gareyev mengaku sangat menyesal telah menghilangkan nyawa Katie, dan mengatakan ia sangat malu atas perbuatannya tersebut. Dan Gareyev juga meminta maaf kepada orang tua Katie serta siap menerima hukuman yang akan dihadapinya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu kisah hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendengar kisah ini hingga selesai. Semoga kalian dapat mengambil manfaat positif dari video kali ini. Jika ada kasus atau kisah yang ingin kami bawakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah lainnya. Akhir kata, jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di video selanjutnya.